Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita, diberangkatkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sebelum Yesus Kristus datang, Tuhan menuntun umatnya dengan hukum Taurat yang diberikan agar umat boleh berjalan dalam kebenaran. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sebagai berikut. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat adalah penuntun, tetapi hukum Taurat itu bukanlah jalan yang menyelamatkan kita. Karena di bawah hukum Taurat, umat melakukan hukuman itu atau tuntutan hukum Taurat itu di bawah bayang-bayang ketakutan. Artinya, motivasi umat melakukan hukum Taurat adalah motivasi ketakutan dihukum kalau tidak sempurna melakukan hukum Taurat tersebut. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tuntutannya jelas, yang melakukannya yang hidup. Sementara di satu sisi, tidak ada manusia yang sempurna dapat melakukan tuntutan hukum Taurat itu 100%. Dan satu pelanggaran saja dari semua hukum Taurat telah membatalkan, yaitu hukum Taurat yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itulah hukum Taurat dikatakan demikian di dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kalau demikian, bagaimana kita bisa diselamatkan? Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah datang, sehingga kita dibaharui dan dituntun oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus yang telah datang itu menuntun kita dengan memberikan kita kemerdekaan, dimerdekakan dari belenggu hukum Taurat dan dosa. Dan selanjutnya diberikan motivasi melakukan hukum Taurat itu dengan cinta kasih, diteladani cinta kasih pengorbanan Yesus sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melakukan hukum Taurat itu di dalam Yesus, maka kita akan bebas merdeka dari rasa takut, karena kita tahu kita sudah diampuni. Yang kedua, kita melakukan hukum Taurat itu karena didorong oleh cinta kasih kita tadi. Saudaraku yang kekasih, ketika saya kecil, saya selalu dibawa mencangkul ke sawah. Dan ketika mencangkul itu ada perjanjian secara khusus pada hari Sabtu. Ketika lonceng gereja telah berdentang, maka saya diizinkan pulang untuk persiapan malam mingguan. Dan ketika itu, saya melakukan tugas saya mencangkul adalah di bawah bayang-bayang hukum dan perjanjian. Bila saya tidak mencangkul, saya dihukum. Dan kalau semua sudah saya lakukan, saya boleh pulang. Saudaraku yang terkasih, maka pekerjaan yang saya lakukan, hasilnya adalah sebatas daripada kewajiban tersebut. Tetapi setelah saya sekolah di STT di Pematang Siantar, saya kemudian mengingat orang tua saya berlelah di sawah. Maka ketika ada kesempatan saya pulang liburan, dan ketika mencangkul pada hari Sabtunya, biar juga lonceng gereja telah berdentang dan berbunyi, saya tidak mau pulang. Saya mengatakan kepada orang tua saya, masih terang, masih ada kesempatan melakukan pekerjaan lagi lebih ke depan. Maka saya melakukan pekerjaan 2 kali lipat daripada saya lakukan daripada sekedar kewajiban tadi, karena didorong oleh cinta kasih, karena didorong oleh rasa syukur saya atas pengorbanan dari orang tua saya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita demikian,
orang-orang yang telah diselamatkan dan dituntun oleh Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan semua tuntutan hukum Taurat, didorong oleh cinta kasih kepada Yesus dan dilandasi oleh iman. Maka karena iman, kita diselamatkan. Selamat berkarya dan bekerja, didorong cinta kasih, di bawah tuntunan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan telah datang di dalam diri Yesus, menuntun kami dalam kehidupan, sehingga segala pekerjaan tanggung jawab yang kami lakukan sebagai rasa syukur, didorong cinta kasih di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Maka berkatilah semua hidup kami satu hari ini, hidup pribadi, hidup keluarga, hidup gereja, hidup berbangsa. Berkati pekerjaan dan usaha kami, dan menangkan kami dari setiap pergumulan kami. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.